Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes P. Haji Soekardi yang saya muliakan, Bapak Ibu para Ustadz, Ustadzah, para kiai, para bunyai yang ikut bergabung dalam kajian pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu para jamaah setia kajian online Asyifa di mana saja panjenengan berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, mari kita dengan niat ikhlas mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik melalui kitab, misalnya ada kitab Fikih Sunnah, ada Riyadhus Shalihin, ada kitab tentang Sirah Nabawiyah, kitab tentang akidah, dan yang lain-lain, termasuk yang kita bahas pada pagi hari ini adalah kitab yang berjudul Ihya Ulumiddin. Jadi Ihya itu penghidup, ulumun itu beberapa ilmu, ad-din agama. Penghidup beberapa ilmu agama. Mudah-mudahan kajian demi kajian yang kita ikuti, sekali lagi para jemaah, kita dasari dengan niat yang ikhlas. Thalabul ilmi ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin lihat Ustadz Ihya, bukan karena ingin lihat Ustadz Soekardi, bukan karena ingin lihat Ustadz Mukhtar, Ustadz Mumfarid, dan Ustadz Wahib, serta Ustadz-Ustadz yang lain, bukan. Tapi semuanya kita niati dengan hati yang ikhlas untuk thalabul ilmi ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ilmu demi ilmu yang sudah kita peroleh ini betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang ketika ilmu itu manfaat dan barokah menjadi wasilah bagi kita untuk justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti indikasi bahwa ilmu kita manfaat barokah karena kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu mungkin tidak pernah ke masjid, dengan ngaji akhirnya ke masjid. Itu namanya ilmu kita manfaat.
Dulu mungkin jarang membaca Al-Quran. Dengan kita ngaji ini ternyata menjadi motivasi untuk kita untuk kemudian sregep dan rajin serta istiqomah membaca Al-Quran. Itu namanya ilmu kita manfaat. Dulu mungkin qobliyah, ba'diyahnya kadang-kadang dilakukan, bahkan mungkin dulu tidak pernah dilakukan. Sholat sunnah rawatib, dengan ngaji kita semakin rajin sholat sunnah rawatib. Bahkan sholat-sholat sunnah mandubah yang lain. Itu indikasinya ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Karena menjadi penyebab semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sebelum ngaji rotok-rotok pelit begitu, rotok-rotok pikir. Begitu sudah ngaji menjadi orang yang tidak eman dan menjadi orang yang loman, kata Abbas Soeharto kemarin. Jadi orang yang beriman itu tidak boleh eman tetapi harus loman. Ya. Itu namanya ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari ini para jamaah, kita masih membahas sekitar tentang kedermawanan dan bahkan kekikiran. Dan secara spesifik pagi hari ini subtema kita adalah penjelasan tentang mengutamakan orang lain dan keutamaannya. Keutamaan mengutamakan orang lain itu. Gitu, ya. Jadi penjelasan tentang mengutamakan orang lain dan keutamaannya. Keutamaan untuk mengutamakan orang lain. Mendahulukan kepentingan orang lain. Mendahulukan kebutuhan orang lain. Itu apa keutamaannya? Para jamaah, ketahuilah bahwa sifat pemurah dan kikir itu memang masing-masing daripadanya itu punya beberapa tingkatan. Atau sifat pemurah dan sifat kikir itu ada beberapa tingkatan. Oke, ada beberapa tingkatan. Maka tingkat tertinggi dari sifat pemurah itu para jemaah adalah jika kita sudah mampu untuk mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Jadi saya ulangi bahwa tingkat tertinggi dari sifat pemurah itu jika kita sudah mampu mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Dan itu menurut bahasa Al-Quran disebut al-ithar. Ya, al-ithar. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu al-ithar. Jadi al-ithar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri itu, para jamaah, itu adalah tingkat tertinggi dari sifat pemurah. Tingkat tertinggi dari sifat dermawan itu adalah al-ithar. Ya. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi al-ithar itu mendermakan harta bendanya, mensedekahkan harta bendanya, menginfakkan harta bendanya, padahal ia sendiri masih memerlukan harta tersebut. Nah, itu ya. Bukan dia tidak memerlukan harta tersebut, tapi memerlukan harta tersebut, tapi tetap disedekahkan untuk keperluan, untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Itulah al-ithar. Ya, itulah al-ithar. Dan sesungguhnya para jamaah, pemurah itu adalah ibarat dari memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkannya.
Jadi seakan-akan kita itu memberikan sesuatu yang kita berikan itu seakan-akan kita sudah tidak butuh. Walaupun sekali lagi hakikatnya masih butuh. Lalu apa yang kita berikan yang sesuatu itu tadi kepada orang baik yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Tanpa kita memilah dan memilih. Oh ini saya kasih lebih dulu lah karena ini yang membutuhkan. Ini yang tidak terlalu membutuhkan. Nah, memberikan sesuatu serta adanya kebutuhan sendiri terhadap sesuatu itu memang pasti berat para jamaah. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain yang diri kita sendiri sebenarnya masih membutuhkan. Itu memang sesuatu yang berat para jamaah. Tetapi kalau itu dapat kita lakukan sekali lagi, maka kita akan mendapatkan predikat sebagai orang yang al-ithar. Orang yang memiliki kedermawanan yang luar biasa. Orang yang memiliki sifat yang lebih mengutamakan orang lain yang luar biasa daripada kebutuhan kita sendiri. Para jamaah rahimakumullah. Sebagaimana sifat pemurah itu sampai kepada batas berbuat kemurahan atau kedermawanan kepada orang lain. Serta adanya kebutuhan pada dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu, sifat kikir itu juga terkadang sampai kepada batas kikir terhadap dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi kalau orang itu kikir, itu bisa justru sampai kepada kikir terhadap dirinya sendiri loh para jamaah. Sehingga ayat yang kemarin sudah kita sampaikan itu, bahwa barang siapa yang kikir itu sesungguhnya adalah kikir terhadap dirinya sendiri. Nah kalau ada orang itu kikir itu sampai bakhil atau kikirnya itu terhadap diri sendiri, ya nun sewu itu bakhil yang luar biasa, kikir yang luar biasa. Untuk dirinya sendiri saja jamaah tidak dipenuhi kebutuhannya. Saking kikirnya, saking bakhilnya. Maka para jamaah, banyak orang yang kikir di mana ia pegang erat-erat harta bendanya itu. Sampai pun misalnya ia sakit, tidak mau berobat ke dokter. Nanti nggarai kalong duwike. Jadi sampai ia jatuh sakit, tidak mau berobat ke dokter. Doa saja biar segera sembuh. Tidak mau ke dokter. Karena kalau ke dokter pasti mengeluarkan uang. Sampai segitu. Jadi benar kalau Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang yang kikir itu adalah kikir terhadap diri sendiri. Sakit tidak mau ke dokter, saking emannya uangnya biar tidak sampai keluar. Bahkan para jamaah, ketika orang kikir itu ingin sesuatu, yang sesuatu itu bukan hanya diinginkan, tapi sesungguhnya sangat diinginkan. Bukan hanya ingin, tapi sangat diinginkan. Tapi karena kikir, maka dia mencegah dirinya untuk memenuhi apa yang sangat diinginkan tadi. Dicegah dirinya. Udahlah, enggak. Nanti uang saya keluar. Padahal sesuatu itu sangat diinginkan. Bukan sekedar ingin. Sangat ingin. Tapi juga dicegah dirinya untuk memperoleh sesuatu itu. Karena dengan memperoleh sesuatu itu para jamaah pasti akan mengeluarkan uang. Mengeluarkan harta. Gitu. Para jamaah, bahkan jikalau ingin memperoleh makanan yang ia inginkan, yang makanan itu memang enak, makanan itu memang lezat, ya,
maka juga tidak ia turuti keinginan untuk makan enak itu. Kenapa? Nanti bayarnya mahal. Jadi istilahnya para jamaah, orang kikir itu masuk memang ke restoran. Masuk. Begitu membaca daftar menu dan harganya, keluar lagi. Kenapa? Tidak cocok harganya. Masa cah kangkung aja kok 25.000 misalnya. Saya kan bisa ramban sendiri itu di tepi kali itu. Cah kangkung saja kok 20.000. Jadi begitu lihat daftar menunya dan harganya, langsung keluar lagi. Masya Allah. Itulah orang pikir itu. Sampai untuk makanan yang memenuhi kebutuhan gizi, protein, vitamin, misalnya, tidak ia turuti. Begitu emannya dengan uangnya yang keluar nanti itu. Sehingga para jamaah, sering kita analogkan seperti petinju begini. Jadi orang kikir itu seperti petinju, begini terus, mengepal terus. Ya, tidak pernah begini. Ya, tidak pernah begini. Tidak pernah begini. Ngepel terus. Sehingga analognya, karena mengepalnya kuat begini, kencang begini, maka sampai air yang di genggaman pun tidak akan jatuh itu. Saking rapatnya menggenggamkan ke 10 jarinya ini. Sampai air yang ada di dalamnya nggak bisa jatuh. Padahal air itu kan sangat lembut. Jadi air pun sampai nggak bisa jatuh. Saking rapatnya menggenggamkan kedua tangannya, menggenggamkan ke 10 jarinya, sampai air pun tidak bisa jatuh dalam genggamannya. Masya Allah. Jadi sesungguhnya orang yang kikir itu para jamaah, sungguh amat sangat merugikan dirinya sendiri. Rugi waktu masih hidup di dunia. Bahkan rugi nanti ketika di akhirat. Beberapa ayat terdahulu sudah kita sampaikan. Akan dikalungkan di lehernya harta benda yang dahulu dimiliki dan tidak dikeluarkan untuk zakatnya, untuk sedekahnya, untuk infaknya. Akan dikalungkan di lehernya. Disuruh mengangkat kemana-mana. Ditonton oleh orang banyak. Dan itu tandanya saat kita hidup di dunia, kita betul-betul menjadi orang yang kikir, kita betul-betul menjadi orang yang bakhil. Jamaah rahmatullah. Maka inilah yang dimaksud orang yang kikir terhadap dirinya sendiri. Ya. Serta adanya ia butuh kepada barang itu, tetapi tetap tidak dituruti. Dan yang demikian itu, ia mengutamakan diri sendiri atas orang lain, serta adanya ia memerlukan kepada barang tersebut. Maka para jamaah rahmatullah, mari kita perhatikan perbedaan antara dua orang tersebut. Orang yang dermawan dan orang yang kikir. Bapak Ibu para jamaah. Jadi sesungguhnya akhlak itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan tidak ada lagi derajat sesudah mengutamakan pada orang lain atau al-ithar itu. Maka pada sifat pemurah ini para jamaah, sifat al-ithar itu pada jamaah, yaitu mengutamakan orang lain itu, sampai Allah menurunkan ayat di dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59, ayat yang ke-9. Allah menurunkan ayat ini karena memuji-muji, ya, atau apa ya, ya memuji sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luar biasa saat terjadi hijrah, perintah hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwar.
sahabat-sahabat Ansor, orang-orang Muslim yang ada di Madinah itu pada zaman saat itu totalitas, ya, yang punya rumah bahkan mungkin hanya satu disingget atau dipisah menjadi dua atau diparuh menjadi dua, separuh untuk sahabat-sahabat Muhajirin, separuhnya untuk dirinya sendiri. Yang tidak punya pekerjaan dikasih pekerjaan. Yang tidak punya kebun kurma dikasih kebun kurma. Bahkan sampai yang belum punya istri, ya, diberikan istrinya dengan rela. Ya. Dicarikan jodohnya dengan ikhlas. Sudah totalitas lah. Sahabat Ansar waktu itu ketika kedatangan sahabat-sahabat Muhajirin. Umat Islam yang berpindah dari kota suci Mekah ke kota Madinah dalam rangka untuk menyelamatkan agama Allah, yaitu syariat agama Allah, yaitu agama Islam. Karena itu turun ayat yang ke-9 dari surat Al-Khasyab maksud saya. Dan isi atau inti daripada ayat tersebut pada lafaz yang ada di dalam ayat itu, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Tadi ayatnya sudah saya baca lengkap di mukadimah tadi. Monggo Bu Indri dibaca artinya lengkap. Inggih Ustaz, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu rahmatullah. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar itu, atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka itu membutuhkan. Allahu Akbar. Jadi bantuan yang diberikan oleh orang-orang Ansar kepada orang-orang Muhajirin itu, bahasa saya totalitas. Walaupun sesungguhnya apa yang diberikan bantuannya kepada orang-orang Muhajirin itu, mereka sendiri sesungguhnya masih membutuhkan, tapi tetap diberikan. Itulah Allah memuji kedermawanan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kedermawanan yang melebihi daripada kedermawanan secara umum, memberikan sesuatu itu masih dibutuhkan sebenarnya oleh dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan sifat al-ithar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, al-ithar ini itu hubungannya dengan persoalan-persoalan duniawiyah para jamaah. Ya. Tidak persoalan-persoalan ukhrawiyah. Ya. Jadi mendahulukan kepentingan orang lain itu sangat dicintai. Itu hubungannya dengan persoalan-persoalan yang sifatnya materi duniawiyah. Tapi al-ithar yang hubungannya dengan kepentingan hidup kita di akhirat, nah itu ya minimal hukumnya makruh. Kalau yang tadi untuk dunia itu sesuatu yang dicintai, sunnah. Ya. Al-ithar yang hubungannya dengan ukhrawiyah itu apa misalnya? Misalnya kita bilang kepada teman kita, sudahlah antum aja yang ikut ngaji, saya nggak usah. Itu bukan al-ithar. Sudahlah antum saja yang rajin untuk ibadah ini, ibadah itu, saya nggak usah lah. Itu bukan al-ithar. Ya. Jadi al-ithar untuk akhirat itu justru perintahnya fastabiqul
khairat. Ya. Jadi al-ithar ini sangat dianjurkan karena urusan-urusan duniawiyah. Tapi sangat tidak dianjurkan untuk urusan-urusan ukhrawiyah. Jadi kita harus sama-sama semangat untuk ngaji. Kita harus sama-sama semangat untuk berinfak. Kita harus sama-sama semangat untuk ibadah ini, ibadah itu, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Untuk urusan akhirat jangan mendahulukan teman. Kita harus berebut. Nah, jadi untuk urusan akhirat jangan mendahulukan teman. Kita yang harus mendahului. Kita yang harus menjadi orang nomor satu. Maka kemarin saya memberikan pelatihan metode Iqra. Guru-guru BTQ di SD, SMP, SMA Al-Irsyad. Ya, daerah Ampel sana itu. Itu tertulis di pintu masuk itu. Jangan susah karena anak Anda atau putra Anda tidak masuk dalam sederetan juara olimpiade atau juara apa. Tapi susahlah jika anak Anda tidak ada pada baris yang pertama dalam sholat. Tidak ada dalam shaf yang pertama dalam sholat. Susahlah karena itu. Itu saya kira luar biasa. Ya. Jadi jangan susah karena anak Anda tidak masuk sederetan juara olimpiade, juara apa, dan seterusnya. Tapi susahlah jika anak Anda tidak ada pada shaf yang pertama saat sholat berjamaah. Sebuah motivasi untuk meraih kebahagiaan ukhrawi yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi saya memberikan pelatihan metode Iqra sampai hampir 50 guru-guru TPQ-nya, guru BTQ-nya, baca tulis Al-Qur'annya di sana, di Al-Irsyad itu. Itu terpampang besar sekali tulisan tersebut. Jadi sekali lagi para jamaah, al-ithar itu untuk hubungannya untuk duniawiyah. Untuk ukhrawiyah tidak ada istilah mendahulukan teman daripada diri sendiri, tidak ada. Untuk urusan ukhrawiyah kita harus berebut. Kita harus fastabiqul khairat. Bahkan perintahnya wasari'u ila maghfirah. Kita diperintah untuk lari untuk segera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fas'au ila dzikrillah. Kita juga harus lari untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi tidak ada dalam urusan akhirat itu lalu perintahnya berleha-leha, bertopang dagu. Tidak ada. Kita diperintah untuk berlomba-lomba. Kita diperintah oleh Allah untuk lari. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk segera. Ya. Salah satu contoh misalnya, ta'ajjalu ilal hajj. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Bersegeralah kalian semua, kata Rasulullah, untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk bersegera menunaikan ibadah haji, termasuk perintah umrah di dalamnya? Karena kata beliau, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Karena salah seorang di antara kalian tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan ada di antara kita yang menganggap hari ini kita masih sehat, lusa tetap sehat. Jangan ada. Kita tidak akan tahu, jangankan lusa, ya, jangankan minggu depan. Apa yang akan terjadi nanti sore terhadap diri kita, kita tidak akan pernah. Itu sebuah perintah dalam beribadah dan ibadah yang secara spesifik. Rasulullah SAW pun pada jamaah menganjurkan kita ta'ajjal, ya, ta'ajjal, segera, begitu untuk menunaikan ibadah haji. Siapa yang pernah memperkirakan terjadi pandemi COVID-19 yang kemudian menyebabkan seluruh umat Islam di seluruh dunia tidak bisa menunaikan ibadah haji selama 2 tahun, termasuk calon jamaah haji dari Indonesia, sehingga terjadi penumpukan yang luar biasa. Jika panjenengan daftar hari ini,
di Kementerian Provinsi Jawa Timur, maka Bapak Ibu para jamaah harus sabar menunggu antrian yang reguler itu 37 tahun. Yang plus harus sabar menunggu 7-10 tahun. Masya Allah. Ini terjadi penumpukan-penumpukan yang luar biasa. Makanya para jamaah, lagi-lagi al-ithar itu aplikasinya adalah urusan-urusan duniawiyah. Untuk urusan-urusan ukhrawiyah, perintahnya fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah tidak kenyang selama 3 hari berturut-turut. Allahu akbar. Jadi Rasulullah itu pernah para jamaah selama 3 hari itu dalam kondisi lapar. Tidak kenyang selama 3 hari secara berturut-turut. Sampai beliau berpisah dengan dunia. Artinya, apa yang terjadi pada diri Rasulullah sering lapar itu para jamaah. Itu sampai beliau wafat. Masih selalu sering lapar seperti itu. Bagaimanakah kisah Ukasyah yang sudah kita share di WA itu. Masya Allah. Ketika Rasulullah harus membuka bajunya, ternyata para sahabat baru melihat secara konkret. Di balik sabuk beliau adalah sekian banyak batu-batu yang dilingkarkan di perutnya dalam rangka menahan lapar. Jadi beliau pernah, bahkan sering, selama 3 hari itu tidak dalam kondisi kenyang, alias lapar. Dan jikalau kami hendak, niscaya kami kenyang. Jadi kalau Rasulullah itu memang menghendaki bisa kenyang, ya kenyang. Tapi tidak beliau lakukan. Ya. Kenapa? Karena beliau mengutamakan orang lain daripada diri pribadi beliau. Sehingga para jamaah tidak pernah Rasulullah itu mendapatkan sedekah dari para sahabat yang sampai menginap semalam lalu tidak dibagikan, tidak pernah. Walaupun itu ada hak untuk beliau sebenarnya. Bahkan sedekah yang diberikan oleh para sahabat itu maunya ya memang untuk beliau. Tapi apa yang beliau lakukan? Tidak pernah. Dalam semalam ada sedekah sahabat yang tidak langsung disalurkan. Sehingga pernah dalam satu waktu tertentu saat salat zuhur datang, maka beliau menghentikan untuk membagi-bagikan sedekah, dan di sela-sela kesibukan membagi sedekah harus dilaksanakan salat zuhur lagi, salat zuhur dulu, setelah salat zuhur dilanjutkan lagi sampai habis untuk membagi-bagikan sedekah untuk orang lain. Apa yang kita sampaikan ini para jamaah itu adalah sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dan permulaan lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Itulah Rasulullah para jamaah. Apa yang diceritakan oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang beliau lapar bukan karena tidak bisa kenyang. Ya, beliau lapar adalah karena lebih mengutamakan untuk kepentingan orang lain. Beliau lapar adalah karena lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Seorang tamu bertamu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak mendapatkan dari keluarganya sesuatu apapun. Artinya tamu yang datang pada Rasulullah itu karena tidak punya apa-apa dari keluarganya. Nggak bisa makan. Maka masuklah
seorang laki-laki dari sahabat Ansor ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tamunya tadi itu diajak kepada keluarganya, diajak ke rumahnya. Kemudian diletakkan makanan di depannya. Disuruh istrinya memadamkan lampu. Dan ia mengulurkan tangannya kepada makanan. Di mana seakan-akan ia ikut mengambil makanan dan memakannya. Padahal ia tidak makan. Sehingga tamulah yang memakannya. Sampai seperti itu para sahabat itu. Jadi mengutamakan orang lain. Tamunya disiapkan makanan. Kemudian lampunya disuruh mematikan istrinya. Seakan-akan tuan rumahnya tadi ikut mengambil makanan, tetapi sesungguhnya tidak, karena memang tidak tahu yang gelap. Biar maksudnya itu bisa dinikmati oleh tamunya tadi. Masya Allah. Jadi justru tuan rumahnya nggak makan apa-apa. Biar tamunya tadi yang diutamakan biar kenyang. Bapak Ibu para jamaah. Maka ketika pada pagi hari, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada laki-laki golongan Ansar itu, "Laqad ajaballahu min sani'ikumul lailah ila dhaifikum." Sungguh Allah takjub dari perbuatanmu tadi malam kepada tamumu. Masya Allah. Kemudian setelah itu turunlah ayat yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu Al-Hasyr ayat yang ke-9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan temannya atas diri mereka sendiri sekalipun mereka masih dalam membutuhkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka sifat pemurah itu adalah satu akhlak dari akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita kembali kepada surat yang pertama dalam urutan yang ada di dalam mushaf Al-Quran kita, yaitu surat Al-Fatihah. Apa yang Allah tunjukkan? Akhlak Allah yang sebenarnya, sifat Allah yang sebenarnya para jamaah. Apa yang Allah tunjukkan kepada kita sebagai hambanya? Adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifat kasih Allah tidak pernah pilih kasih. Sifat sayangnya Allah tidak pernah karena memandang. Tapi sifat kasih sayang Allah itu bahasa Jawanya para jemaah tumplek blek. Allah berikan kepada seluruh makhluknya termasuk manusia sebagai makhluk yang termulia. Jadi sifat pemurah itu sekali lagi para jamaah itu adalah akhlaknya Allah. Itu adalah sifatnya Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Maha Pemurah Allah. Maha Kasih Allah, tidak pilih kasih. Mau makhluknya yang namanya manusia ini mau beriman atau tidak beriman, semua dikasih oleh Allah. Semua dikasih oleh Allah. Beriman maupun tidak beriman, semua makhluknya dikasih oleh Allah. Hanya memang sayangnya Allah kepada makhluknya itu nanti untuk di akhirat. Bahwa yang disayangi oleh Allah adalah memang makhluk atau hamba yang selalu beriman dan membekali dirinya dengan amal yang soleh. Amanu wa amilus solihat
itu yang akan mendapatkan kasih sayang Allah nanti di akhirat. Kalau pemberian Allah saat kita masih di dunia ini totalitas, luar biasa. Makanya orang yang dermawan itu adalah mengikuti akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Maha belas kasih. Ya, luar biasa. Oleh sebab itu para jamaah, salah satu gelar dan menjadi salah satu pujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluknya yang terhormat, makhluknya yang paling diistimewakan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu pujiannya adalah sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat Al-Qalam, surat 68 Bu Indri, ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bu Indri. Nggih, ayat keempat nggih. Ayat keempat. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Bapak Ibu para jamaah, khuluqin 'azim, berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang agung, itu karena Rasulullah menjadi manusia yang paling dermawan. Sebagaimana dahulu atau kajian terdahulu sudah berkali-kali kita sampaikan. Orang yang tidak pernah takut jatuh miskin, orang yang tidak pernah takut jatuh fakir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kambing di antara dua bukit yang jumlahnya tidak bisa dihitung, ketika ada orang yang meminta diberikan semuanya, habis totalitas. Jadi akhlak agung Rasulullah itu karena begitu beliau sangat dermawan. Itu utamanya jemaah. Akhlak agung Rasulullah itu karena begitu beliau sangat pemaaf. Karena begitu beliau sangat sayang kepada kita sekalian. Sehingga para jemaah, Rasulullah itu dalam sebuah hadis sahih, ana akhudu bi hujajikum wa antum anin nar wa antum taqtahimuna ilaihi. Saya memegangi ikat pinggangmu agar tidak sampai masuk neraka, tetapi kamulah yang ingin menjeburkan diri ke dalam. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah SAW itu pada jemaah begitu sayangnya kepada kita. Totalitas sayang saat masih hidup di dunia. Sayang nanti ketika di akhirat. Dengan apa? Rasulullah itu memegangi ikat pinggang kita. Jangan sampai kita masuk neraka. Tetapi kitalah, kata beliau, yang suka menceburkan diri ke dalamnya. Itulah keagungan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejuta lagi kehebatan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bahasa saya, salah satu pujian Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah menyatakan bahwa engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dan fokusnya akhlak yang agung, akhlak yang mulia pada diri beliau itu adalah memberikan contoh akan kedermawanan beliau yang sungguh luar biasa. Dan tidak ada yang membandinginya. Tidak ada yang menandinginya.
kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, terbukti sampai pada di penghujung akhir hayat beliau, ketika beliau wafat para jamaah, tidak meninggalkan sepeser pun harta warisan. Pusaka yang beliau tinggalkan, warisan yang beliau tinggalkan kepada kita adalah 2 pusaka saja. Yang pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah hadis-hadis beliau. Karena itu pesan beliau, siapa yang betul-betul berpegang teguh kepada 2 pusaka ini, Al-Quranul Karim dan hadis-hadis beliau, pasti para jamaah, bukan insya Allah, pasti para jamaah, kita akan selamat hidup dunia hatal akhir. Pasti jamaah, bukan insya Allah. Akan selamat hidup di dunia hatal akhir. Sampai akhirat kita akan selamat asal kita betul-betul berpegang teguh terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim dan petunjuk-petunjuk hadis melalui hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi para jemaah, keagungan akhlak Rasulullah, kemuliaan akhlak Rasulullah, akhlak agung Rasulullah itu adalah karena beliau manusia yang paling dermawan, mengikuti sifatnya Allah yang Ar-Rahman dan yang Ar-Rahim. Bukan karena beliau tidak bisa kenyang. Insya Allah beliau bisa kenyang. Tetapi karena untuk mengutamakan orang lain. Akhirnya Aisyah dalam hadis sahih tadi menceritakan, pernah selama 3 hari Rasulullah tidak dalam keadaan kenyang. Artinya dalam keadaan lapar berturut-turut 3 hari. Sehingga juga sering terjadi pada jemaah ketika beliau tanya kepada istrinya, adakah makanan untuk saya hari ini? Ketika istrinya menjawab, maaf ya Rasul, tidak ada makanan apapun. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya berpuasa saja hari ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Amat sangat uswatun hasanah. Dengan diceritakan, merupakan sebuah implikasi ya dari sifat beliau yang uswatun hasanah, merupakan sebuah implikasi dari sifat beliau sebagai Rasul yang rahmatan lil alamin. Maka para jamaah, hampir seluruh peran kehidupan manusia pernah beliau perankan, dan beliau adalah pemeran terbaik sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Beliau adalah pemeran terhebat sepanjang kehidupan umat manusia. Beliau pernah menjadi anak-anak, dan beliaulah anak yang paling taat dan patuh kepada orang tua. Beliau pernah menjadi pembisnis, pedagang, dan beliau adalah pedagang yang paling jujur. Beliau pernah menjadi seorang suami, dan beliau adalah suami yang paling sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Bahkan beliau pernah menjadi panglima perang, dan beliau adalah panglima perang yang pemberani. Bahkan penghujungnya, beliau adalah pernah menjadi kepala negara. Dan beliau adalah kepala negara yang sangat bijaksana. Kepala negara yang sangat memperhatikan nasib rakyatnya, nasib orang kecil. Kepala negara yang mampu mengayomi seluruh rakyatnya. Luar biasa. Luar biasa. Itulah para jamaah. Akhlak agung beliau itu adalah karena khususnya berhubungan dengan kedermawanan beliau yang luar biasa. Sifat al-ithar yang luar biasa yang ada pada diri beliau. Walaupun beliau sebenarnya bisa kenyang, tetapi untuk mendahulukan orang lain, biarlah beliau yang lapar selama 3 hari. Bapak Ibu para jamaah, Sahal bin Abdullah At-Tusturi berkata, Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, memohon kepada Allah.
Yang isi doanya begini, jemaah. Hai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku sebagian derajat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Nabi Musa kepingin tahu derajatnya Nabi Muhammad dan derajat umat beliau. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Musa, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup pada yang demikian. Tetapi aku akan memperlihatkan kepadamu satu tingkat saja dari beberapa tingkatnya yang mulia dan benar. Aku melebihkannya dengan tingkatan itu atasmu dan di atas semua makhluk. Jadi, kenapa Rasulullah itu menjadi manusia yang teristimewa? Memang pangkat dan jabatan yang Allah berikan kepada beliau itu luar biasa dan tidak Allah berikan kepada Nabi dan Rasul selain beliau. Luar biasa para jamaah. Jadi maka Allah mengatakan, aku melebihkannya dengan tingkatan itu atasmu dan di atasmu makhluk. Maka kalau Nabi Musa sendiri termasuk Rasul Ulul Azmi, ya, 5 Rasul Ulul Azmi itu termasuk Nabi Musa. Ternyata masih jauh di bawah kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahal bin Abdullah berkata, kemudian dibukakanlah untuk Musa alaihissalam dari alam malakut langit. Maka Musa melihat kepada satu tingkat, di mana satu tingkat itu hampir membinasakan dirinya dari nur cahaya tingkat itu. Masya Allah. Hanya melihat satu tingkat saja. Nabi Musa hampir binasa karena tidak mampu melihat nur cahaya itu. Dan didekatkannya ia kepada Allah Ta'ala. Maka Musa alaihissalam bertanya, wahai Tuhan, dengan apa kiranya engkau sampaikan Muhammad pada derajat kemuliaan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dengan budi pekerti yang aku khususkan kepadanya dari antara mereka, yaitu hal pengutamaannya kepada orang lain atas diri sendiri. Masya Allah. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu adalah dengan budi pekerti yang aku khususkan, kata Allah, untuk dirinya dan tidak ada pada mereka yang lain. Apa itu budi pekerti yang dikhususkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW? Yaitu hal pengutamaannya kepada orang lain daripada diri sendiri. Sifat al-ithar beliau yang luar biasa itu jamaah, yang menyebabkan Allah menjuluki wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah memiliki akhlak yang agung. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu adalah karena sifat al-ithar beliau. Lebih mengutamakan kepentingan orang lain dalam hal-hal hubungannya dengan duniawiyah. Bukan urusan-urusan ukhrawiyah. Kalau urusan-urusan ukhrawiyah, sekali lagi para jamaah, kita harus berfastabiqul khairat. Tidak boleh kita mengutamakan untuk urusan akhirat itu orang lain. Justru kita harus mengutamakan terhadap diri kita sendiri. Bapak Ibu, sementara karena waktu, saya kira cukup. Kalau kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Matur nuwun, kami kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Alwi.